Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa di dalam ibadah online pagi hari ini. Kita bersyukur oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita boleh ada saat pagi hari ini. Mari siapkan hati kita, siapkan kehidupan kita. Kita mau masuk hadirat Tuhan. Sama-sama kita akan tundukkan kepala. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Pagi hari ini kalau kami ada sebagaimana kami ada, bukan dari kekuatan kami, tapi ini semua karena Roh Kudus yang sudah menolong dan memimpin kami. Terima kasih Bapa di surga. Pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Mari Tuhan, kami rindu untuk memuji memuliakan nama Engkau. Kami yakin Engkau hadir di atas pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami akan masuk hadirat-Mu. Kami akan awali ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Siapkan hati kita. Kita mau masuk hadirat Tuhan. Kita mau menyenangkan Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin, Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku betapa dahsyat Engkau Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau terselami pikiranmu Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah
paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kasih Tuhan selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup kita. Puji nama Tuhan. Orang-orang yang diberkati Tuhan, kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Karena kasih Allah tak berkesudahan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, Yesus. Amin. Haleluya, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Katakan kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kita kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Haleluya. Beri sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ada waktu untuk memuji Tuhan. Ada waktu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati kita. Kita mau dibentuk melalui firman Tuhan pagi hari ini. Siapkan kehidupan kita. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia adalah Bapa yang setia. Dia mengetahui apapun masalah saudara saat pagi hari ini. Dia tahu keperluan kita karena Dia Bapa yang setia. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia.
kita bangkit berdiri. Katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu, lebih dari harta. Kaulah segalanya Tuhan. Haleluya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Kau setia Tuhan. Kau mulia. Katakan, Kau setia. Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, berdoa untuk dengar firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kasih-Mu, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang Kau berikan kepada kami semuanya. Sebentar kami akan mendengar suara Tuhan lewat kebenaran firman Allah. Mari Tuhan Allah Roh Kudus memberikan hikmat kepada kami, pengurapan Allah menyertai kepada setiap kami yang mendengarkannya, bahkan hamba-Mu yang menyampaikannya Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita akan mengerti maunya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita mau mengerti akan isi hati Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mau beri tema tentang kemuliaan Allah dalam ketidaknyamanan. Kemuliaan Allah dalam ketidaknyamanan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketidaknyamanan itu adalah zona yang disukai oleh setiap manusia. Ya. Sekali lagi, ketidaknyamanan itu adalah sesuatu zona yang tidak disukai oleh setiap manusia. Mengapa? Karena manusia menginginkan, atau manusia secara umum mereka ingin menjalani hidupnya dan berjuang untuk kehidupannya dengan kehidupan yang aman, dengan kehidupan yang nyaman, dengan kehidupan yang sejahtera. Sejahtera ini mungkin dalam kemapanan, atau mungkin tidak ada sakit penyakit, ataupun mungkin tidak ada kesusahan, atau bisa juga tidak ada kesedihan. Kalaupun mungkin
kita melihat situasi saat-saat ini banyak sekali yang mengalami pancaroba sehingga ada satu keluarga atau mungkin di antara kita, anggota seluruh keluarga kita ada yang merasa sakit. Itu sudah bisa dikatakan sesuatu hal yang tidak nyaman ya, tidak nyaman. Nah, itu setiap orang bukan hanya anak Tuhan saja, secara umumlah semua orang tidak menyenangi hal yang seperti ini. Kalau bisa yang baik-baik sajalah yang terjadi. Kalau bisalah yang nyaman-nyaman lah, tidak ada sakit. Kalau bisa berkat terus yang mengalir dalam keluargaku. Kalau bisa semuanya wes senang, itu yang didambakan. Tetapi tidak. Allah tidak membawa kita kepada sesuatu hal yang nyaman-nyaman terus untuk kita menikmati. Tidak, tetapi ketika kita mau menikmati kemuliaan Tuhan, kita mau alami kemuliaan Tuhan, memang Allah izinkan kepada sesuatu situasi yang dikatakan, yang sudah saya katakan tadi, tidak nyaman. Nah, kita akan buka di dalam Yohanes 11 ayat 14 dan 15. Kalau kita membaca secara keseluruhan, itu adalah cerita tentang keluarga Betania, yaitu Maria, Marta, dan Lazarus. Nah, kita membaca dulu di dalam ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Belajar percaya. Ya. Di sini kita melihat keluarga ini menghadapi sesuatu ketidaknyamanan. Bahkan dikatakan bahwa Yesus mengatakan Lazarus sudah mati. Kalau mendengar hal seperti ini, Lazarus sudah mati, pasti seluruh keluarga itu akan meratap, sedih, menangis dan sebagainya. Karena apa? Karena namanya saudara ya, yang mungkin ada yang meninggal atau ada yang sakit, seluruh keluarga itu pun merasa sedih, merasa tidak nyaman, merasa tidak bahagia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita ingin melihat kemuliaan Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita melihat perikop di dalam ayat yang sudah kita baca ini, Yesus berkata, ya, Tuhan berkata, Lazarus sudah mati. Dan Yesus juga berkata, adalah baik kalau aku tidak datang. Ya, tidak, maksudnya Tuhan tidak langsung datang. Kenapa? Karena Tuhan sedang melihat, mungkin sedang melihat keadaan keluarga ini. Apakah di dalam keluarga ini memiliki hati yang tetap percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan juga berkata bahwa di sana pun nanti Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Mungkin keluarga ini tidak mengetahui ada rencana yang indah di dalam kehidupan keluarga Marta, Maria, dan Lazarus. Akan apa yang Tuhan buat bagi keluarga Marta, Maria, dan Lazarus ini. Rahasia apa yang harus boleh kita cermati, atau rahasia untuk kita bisa melihat kemuliaan Allah? Rahasia apa yang harus kita bisa dapatkan supaya kita melihat kemuliaan Tuhan terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya, ataupun kita bisa melihat kemuliaan Tuhan bisa dinyatakan dalam keluarga Betania ini? Yang pertama, keluarga Maria, Marta, dan Lazarus ini adalah keluarga yang dekat dengan Yesus. Yohanes 11 ayat 1 sampai 5, tidak usah saya baca, tetapi Bapak Ibu Saudara bisa baca di tempat masing-masing ya. Di sana dikatakan bahwa Maria, Marta ketika melihat
saudaranya Lazarus sakit, dia datang kepada Yesus. Dia datang kepada Yesus, dia bertemu dengan Yesus, dia mengutarakan kepada Yesus bahwa adiknya ya sakit. Dia berkata kepada Yesus, "Tuhan, anakmu yang engkau kasihi ini sedang sakit." Kenapa dia datang kepada Yesus? Karena Maria, Marta ini tahu bahwa ketika dia berjumpa dengan Yesus, ketika dia dekat dengan Yesus, dia bisa mengutarakan setiap persoalannya, dia bisa mengutarakan setiap masalahnya, setiap apa yang dihadapi. Sehingga kedekatan dengan Yesus inilah yang membuat hati Marta dan Maria ya merasa tenang di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 62 ayat yang kedua dikatakan, "Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku." Hanya dekat Allah saja. Bukan dekat kepada siapa-siapa atau orang-orang terdekat dengan kita, tidak. Tetapi firman Tuhan sudah cukup jelas bahwasanya ketika kita dekat kepada Allah, maka di sanalah kita mendapatkan ketenangan. Dekat dengan Yesus ada keselamatan. Dekat dengan Yesus ada perlindungan. Dekat dengan Yesus ada damai sejahtera yang kita dapatkan. Tinggal bagaimana dengan kita ketika kita menyingkapi sebuah situasi yang tidak nyaman terjadi di dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Apakah kita mau dekat dengan Yesus ataukah kita mau menjauh dari Yesus? Ketika kita mau mendekat dengan Yesus, maka ketenangan menjadi milik kita. Tetapi ketika kita jauh dari Tuhan, justru tidak ada ketenangan. Justru membuat kita menjadi ada rasa gelisah, ada rasa takut. Kemuliaan Tuhan tidak bisa kita nikmati karena kita jauh dari Tuhan. Tetapi kalau kita mendekat dengan Tuhan, saya yakin, saya percaya sebuah ketidaknyamanan akan dibuat Tuhan menjadi aman. Sebuah ketidaknyamanan akan dibuat Tuhan menjadi tenang teduh. Sebuah ketidaknyamanan akan dibuat Tuhan menjadi berkat dan kesembuhan dalam setiap kita. Asalkan kita mau dekat kepada Tuhan, tidak menjauh daripada Tuhan. Nah, keluarga ini adalah keluarga yang dekat dengan Tuhan. Keluarga yang dekat dengan Tuhan, Tuhan pun dekat dengan keluarga ini. Kenapa kemuliaan Tuhan bisa dinyatakan di dalam keluarga Maria, Marta, dan Lazarus? Kenapa bisa terjadi? Karena keluarga ini adalah keluarga yang mengasihi Tuhan. Dan Tuhan juga mengasihi keluarga ini. Kalau Tuhan mengasihi keluarga ini, tentunya Tuhan tidak cuek. Tetapi kalau Tuhan mengasihi keluarga Maria, Marta, Lazarus ini, yang dikatakan Lazarus sedang sakit, bahkan Yesus berkata Lazarus sudah mati. Tentunya belas kasih Tuhan itu akan Tuhan tunjukkan, akan Tuhan berikan kepada keluarga yang mengasihi Tuhan, keluarga yang dekat dengan Tuhan. Jadi ketika Bapak, Ibu, Saudara dan saya, ketika menghadapi ketidaknyamanan terjadi, kalau kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan juga akan mengasihi kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita berarti dekat dengan Tuhan. Maka Tuhan juga akan peduli dalam setiap keberadaan yang kita hadapi. Dekat saja kepada Tuhan. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Dekat saja. Apapun yang terjadi situasi saat ini yang terjadi, dekat saja kepada Tuhan. Karena di dalam dekat kepada Tuhan, kedekatan kita kepada Tuhan itu membawa kemuliaan Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Demikian juga keluarga ini dekat dengan Tuhan. Keluarga ini mengasihi Tuhan. Maka tidak heran bila kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam keluarga Maria, Marta, dan Lazarus.
Apa yang terjadi singkat cerita? Lazarus bangkit, dibangkitkan, tidak mati. Ya, yang pertama rahasia untuk melihat kemuliaan Tuhan adalah dekat dengan Yesus. Yang kedua, percaya akan setiap perbuatan Tuhan. Bapak Ibu Saudara percaya akan setiap perbuatan Tuhan? Amin. Bahwa kita harus percaya bahwa sampai saat ini, saya yakin dan percaya perbuatan Tuhan itu akan terus dinyatakan dalam setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang bagaimana? Perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Perbuatan Tuhan yang mungkin orang katakan tidak mungkin. Tetapi perbuatan Tuhan, kalau Tuhan sudah ya lakukan, maka perbuatan Tuhan yang besar itu akan benar-benar dinyatakan dalam kehidupan kita. Asalkan apa Bapak Ibu Saudara? Percaya. Percaya saja. Percaya cukup kepada Tuhan saja. Percaya cukup kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan itu bisa sanggup lakukan perbuatan yang besar. Marta di dalam Yohanes 11 ayat 20 sampai 27, di sana kalau Bapak Ibu baca, saya tidak bacakan karena menyingkat waktu juga ya. Marta ini ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia sudah utarakan apa yang terjadi di dalam keluarganya, yang terjadi di dalam kehidupannya Lazarus. Waktu itu Tuhan juga berkata kepada Marta. Kemudian Marta ini meyakini setiap apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang dirinya. Bahwa Marta berkata kepada Tuhan, aku percaya Tuhan akan apa yang engkau katakan, bahwa engkaulah kebangkitan dan hidup. Dan aku percaya kepadamu Tuhan bahwa engkau adalah Mesias. Marta percaya bahwa perbuatan Tuhan yang besar, perbuatan Tuhan yang ajaib itu akan terus berlaku, itu akan terus dinyatakan di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Marta ini percaya kepada Tuhan. Dan benar apa yang terjadi, Tuhan sanggup menolong kehidupan daripada Lazarus. Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan. Mungkin dalam kehidupan kita bisa saja terjadi, Tuhan mana sih kok belum terjadi sesuatu mujizat yang besar yang aku alami. Tuhan mana sih kok belum aku bisa merasakan kesembuhan terjadi dalam kehidupan kami atau keluarga ataupun mungkin pekerjaan, usaha dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Kalau kita percaya seperti Marta bisa mengatakan, Tuhan aku percaya kepadamu bahwa engkaulah Mesias, engkaulah Juru Selamat. Tuhan aku percaya kepadamu bahwa engkau adalah kebangkitan dan hidup. Maka saya yakin dan percaya kebangkitan dan hidup, keselamatan itu akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita semuanya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, milikilah iman percaya yang kuat kepada Tuhan. Rasa percaya yang sungguh kepada Tuhan. Kalau Tuhan sanggup melakukan perbuatan yang besar, orang yang buta bisa melihat, orang yang lumpuh bisa berjalan, bahkan yang mati oleh kuasanya Tuhan, perbuatannya yang ajaib, dia bisa bangkit. Kita pun harus terus percaya akan hal ini, akan perbuatan Tuhan seperti ini. Bahwa Tuhan yang kita sembah saat ini, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, kuasanya tidak pernah berubah. Kuasanya akan kita alami. Kemuliaannya akan kita alami dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Markus 11 ayat 23. Markus
11 ayat 23 berkata seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Firman Tuhan yang menguatkan di dalam Injil Markus 11 ayat 23 ini katakan, apa yang terjadi ketika kita ingin melihat perbuatan Tuhan, kemuliaan Tuhan di tengah-tengah ketidaknyamanan di dalam diri kita, yang dibutuhkan, bahkan yang diinginkan Tuhan dalam diri kita, yaitu percaya yang sungguh, tidak bimbang. Markus 11:23 katakan, asal tidak bimbang hatinya. Ada di antara kita yang saat ini sedang bimbang? Serahkan kepada Tuhan kebimbanganmu. Kuatkan percayamu kepada Tuhan. Tuhan sudah bilang, Tuhan sudah katakan, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya apa yang dikatakan. Misalkan, aku percaya Tuhan, Tuhan tolong saya, aku percaya Tuhan, aku sembuh. Contohnya ketika kita hadapi persoalan masalah, aku tidak bimbang Tuhan, aku mau belajar percaya sungguh kepadamu Tuhan. Asalkan hati kita tidak bimbang. Apa yang kita katakan, Tuhan sembuhkan Tuhan, aku pasti sembuh Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, itu akan terjadi. Itu akan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita berkata, aku tidak akan bimbang Tuhan. Aku mau belajar percaya Tuhan. Bahwa Engkau sanggup menyembuhkan, bahwa Engkau sanggup memulihkan, bahwa kemuliaan-Mu akan aku nikmati. Saya yakin dan percaya Markus 11 ayat 23 ini akan terjadi di dalam kehidupan kita. Bagi Tuhan tidak ada sesuatu yang mustahil dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Yang ketiga, rahasia melihat kemuliaan Allah. Yang ketiga adalah tetap rendah hati. Tetap rendah hati. Yohanes 11 ayat 32 sampai 35. Kita bisa baca di rumah ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, di sini dikatakan kalau kita belajar tentang rendah hati, berarti ini adalah sesuatu keadaan di mana kita belajar untuk tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi kita memiliki hati yang berserah kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Rendah hati bahwa kita ini sangat perlu kepada Tuhan. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Orang yang rendah hati itu akan makan dengan kenyang. Mazmur 22 ayat 27a katakan bahwa orang yang rendah hati dia akan makan dengan kenyang. Artinya apa? Kita tidak sampai dibiarkan oleh Tuhan. Walaupun sesuatu situasi yang tidak nyaman terjadi dan kita alami, tetapi kalau kita mau belajar rendah hati, merendahkan hati kita kepada Tuhan, mencari Tuhan, berdoa, berkata kepada Tuhan, oh Tuhan, aku tidak bisa kalau tidak ada Engkau Tuhan. Itu menunjukkan bahwa kita ini rendah hati di hadapan Tuhan. Kita sangat perlu, kita ini orang yang rentang, lemah, tidak bisa berdaya kalau tidak ada Tuhan. Tetapi kalau kita mau merendahkan hati kita kepada Tuhan, maka ketidaknyamanan yang mungkin terjadi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan senantiasa pelihara di dalam setiap kehidupan kita. Mazmur 37 ayat 11 di sana katakan bahwa tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Bapak Ibu Saudara ingin menikmati mewarisi negeri, belajarlah di dalam kerendahan hati di dalam Tuhan. Saudara yakin dan percaya
ketika kita ingin melihat kemuliaan Tuhan di dalam ketidaknyamanan hidup kita. Rahasianya yang pertama tadi adalah dekat dengan Yesus. Yang kedua, percaya akan setiap perbuatan Tuhan. Dan yang ketiga adalah tetap rendah hati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Saya yakin dan percaya Tuhan akan memberkati dan menolong kita. Dan saya percaya kita akan menikmati kemuliaan Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak nyaman. Seperti situasi-situasi yang saat ini yang membuat kita menjadi gelisah, tidak nyaman, rasa takut. Tetapi percaya saja, dekat kepada Tuhan saja. Rendah hati dan percaya terus kepada Tuhan. Maka saya yakin dan percaya Tuhan akan menolong kita. Mari kita sama-sama datang berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat setiap kebenaran firman Allah yang sudah kami dengar pada saat pagi hari ini. Membawa kami untuk semakin lebih sungguh percaya akan kuasa-Mu yang besar, sanggup menolong bagi setiap kami semuanya. Biarlah kami semuanya Tuhan Yesus menjadi anak-anak-Mu yang semakin hari semakin mendekat kepada Tuhan. Memiliki rasa percaya yang sungguh kepada Tuhan, dan kami mau membawa hidup kami untuk terus rendah hati di hadapan-Mu, supaya kuasa Tuhan terjadi di dalam setiap kehidupan kami semuanya. Jemaat-jemaat-Mu, kami berdoa semuanya di dalam keadaan yang baik, semuanya keadaan di dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak kami inginkan Tuhan. Pelihara seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di GBDI Anugerah Kandangan ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, meteraikan setiap kebenaran firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami, agar kami semakin hari menjadi kuat di dalam Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa